Baik, selamat malam semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi pada pertemuan TUWEB keempat ya, atau TUWEB terakhir untuk tugas ketiga tentunya. Ya, jadi di aktivitas belajar ke-14 ini kita nanti akan membahas materi tentang analisis dan visualisasi data terkait dengan konsep data teks ya. Kemudian ada visualisasi data teks, kemudian nanti kita akan juga membuat konsep data interaktif dan juga visualisasi data interaktif. Nanti kita akan belajar caranya membuat visualisasi data interaktif dengan menggunakan dashboard juga, seperti UI UX-nya begitu ya teman-teman. Nah, pada tugas ketiga kemarin ya di aktivitas belajar 12, teman-teman juga sudah diberikan soal ya dari kampus. Nanti kita juga akan membantu teman-teman untuk memahami materi tersebut ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas tersebut seperti bikin UI UX-nya begitu ya teman-teman. Nah, di tugas ketiga aktivitas belajar 12 teman-teman sudah mendapatkan tugas dari kampus. Nah, di itu web keempat terakhir ini di aktivitas belajar 14 kita nanti akan mencoba cara menjawabnya ya dengan baik dan benar, tentunya dengan menggunakan metode yang ada di RStudio atau juga dengan RGUI. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal dan tentunya juga paham cara menjawabnya berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada. Tanpa berlama-lama sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita akan mulai. Sudah ada yang bergabung juga, silahkan untuk mengikuti kelas ini. Nanti kita akan mulai materinya pada malam hari ini di jam 2 menit lagi ya sambil nunggu teman-teman yang nanti bagi yang sudah mengerjakan tugasnya juga nanti kita akan juga beri nilai ya tentunya sesuai dengan rubrik penilaian. Harapannya nilainya cara menjawabnya juga betul. Di situ ada format PDF dan juga ada screenshot dari RStudio dan juga short codingnya begitu. Nah, mungkin kita coba saja ya cara mengerjakannya untuk di pertemuan web keempat ini. Saya izin share screen ya. Oke, sip. Datanya sudah terlihat ya. Oke, jadi pada malam hari ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi kita mulai saja perkuliahan pada malam hari ini. Selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi. Pada mata kuliah analisis dan visualisasi data bersama saya Ahmad Danu Wicaksono Skom MM. Nanti kita akan membahas tentang materi konsep data teks, visualisasi data teks, dan juga cara membuat data interaktifnya ya di shortcut-nya di RStudio begitu. Saya izin share screen, sudah terlihat semua materinya. Oke, saya perbesar ya, sebentar. Oke ya, kelihatan ya. Nah, oke. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu konsep data teks teman-teman ya. Jadi di pengantar data teks ini ya, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari sebuah data teks, di mana data teks adalah informasi yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau paragraf yang berbeda dengan data numerik atau kategorikal teman-teman ya. Jadi contohnya seperti artikel, berita, postingan, media sosial, ataupun ulasan produk itu termasuk dalam sebuah definisi dari data teks. Nah, sumber data teks itu sendiri macam-macam ya. Ada dokumen digital seperti PDF, Word ya. Kalau di medsos itu ada Twitter, Facebook ya, ataupun transkrip percakapan seperti chat, email, dan lain sebagainya. Nah, website laporan penelitian dan lainnya itu juga termasuk sumber dari data teks sendiri. Data
data teks sendiri ya, kalau di aktivitas belajar 12-13 kemarin, teman-teman sudah baca materinya, jadi ini kita buat visualnya yang menarik biar teman-teman nanti paham. Materinya nanti juga akan saya share di grup WA, di e-learning juga, dan juga nanti teman-teman kalau ada yang ketinggalan bisa japri aja di DM di e-learning maupun di grup WA, begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas materinya yaitu terkait dengan pengumpulan data teks, teman-teman. Ya, jadi dalam pengumpulan data teks ya, dalam proses analisis dan visualisasi data ada namanya scraping web gitu ya. Jadi ini sebuah teknik untuk mengumpulkan data dari situs web menggunakan alat seperti Beautiful Shop, scraping begitu ya. Jadi ini adalah teknik mengumpulkan data teks dari menggunakan website begitu. Lalu ada juga menggunakan API media sosial ya, seperti platform Twitter, Facebook ya, untuk menggunakan mengumpulkan data teks teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah belajar ya di kelas yang lain bersama saya itu ada materi tentang AI agent ya atau N8N gitu. Kita pakai aplikasi N9 begitu, di mana itu frameworknya kita bisa membantu menggunakan API ya. API dari platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, ataupun API dari Google Sheet untuk menarik data dari yang ada di dalam sebuah internet begitu ya. Dan teknik mengumpulkan data teks ini memang sekarang banyak sekali metodenya dan juga tekniknya. Hanya saja yang sering digunakan menggunakan scraping web dan API API atau misalnya API medsos ataupun lain sebagainya begitu. Lalu yang ketiga ada digitalisasi dokumen. Nah, ini biasanya menggunakan teknik OCR ya atau Optical Character Recognition. Nah, ini biasanya ini dokumen-dokumen penting yang di mana dokumen tersebut tidak boleh disebarluaskan. Namun teknik OCR ini juga sekarang banyak digunakan di beberapa kalau teman-teman download di script.id begitu ya atau download materi di mana begitu kadang nggak bisa kebaca karena setelah di-download PDF-nya itu formatnya OCR begitu atau pakai metode optical character recognition. Nah, di mana teman-teman harus menggunakan aplikasi mungkin Adobe Acrobat yang premium ataupun harus dikonversi dulu ke Word agar file tersebut bisa terbaca ataupun dikonversi ke Excel ataupun lain sebagainya. Nah, dokumen menggunakan teknik OCR ini jauh lebih aman sebenarnya karena dia mengonversi dokumen fisik menjadi teks digital. Dia bisa juga dari dokumen-dokumen fisik itu menjadi teks digital seperti binary begitu ya. Jadi ada angka 1, 0 begitu, ada pengkodanya. Lalu selanjutnya ada prapromosesan data teks teman-teman. Nah, di tekniknya ini ada 4 ya, ada tokenisasi yaitu memecahkan teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat jadi dipotong-potong begitu ya. Lalu ada teknik stemming and lemmatization di mana ini mengurai kata ke bentuk dasar atau konsistensi analis. Nah, teknik stemming dan lemmatization ini memang juga digunakan di beberapa industri besar ya. Baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Teknik data streaming and lemmatization ini biasanya untuk mengambil keyword teman-teman ya. Jadi ada yang diambil mengurangi katanya dan bentuk dasarnya untuk mengambil intisarinya ya atau inti dari kalimat tersebut atau data teks tersebut begitu. Lalu selanjutnya ada teknik penghapusan stop words teman-teman yaitu menghapus kalimat atau kata-kata umum yang tidak memiliki makna contohnya seperti dan atau akan tetapi begitu ya. Jadi dalam dunia analisis dan visualisasi data penambahan kalimat itu juga sebenarnya digunakan hanya saja seperti tadi proses perumusannya dia mengambil intisarinya yang diambil menggunakan teknik tokenisasi yaitu dipotong per partnya begitu ya. Lalu ada stemming elimination diambil intisarinya dari kalimat tersebut dan juga ada yang menggunakan penghapusan stop word atau kalimat yang tidak mengandung makna yang berarti seperti dan atau akan tetapi. Nah, lalu yang terakhir ada teknik normalisasi teks teman-teman di mana teks yang menjadi format standar seperti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, semua kadang ada apa ya aplikasi begitu ya seperti di API model yang terbaru gitu ya
Kalau teman-teman buka di GitHub begitu, kadang ada short yang panjang begitu ya, tanda bacanya dihapus. Itu kenapa Pak? Ya karena dia mau bikin normalisasi teks ya, biar shortcutnya itu mudah dipahami dan tidak membaca tanda baca begitu. Nah, normalisasi teks ini juga digunakan untuk format-format standar, biasanya untuk tampilannya ketika ingin menyampaikan description pada sebuah shortcut data teks begitu. Lalu yang keempat ada analisis data teks dasar teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan teknik work frequency analysis di mana yaitu untuk menghitung kemunculan kata dalam sebuah korpus teks teman-teman. Nah, ini dia menggunakan metode n-gram di mana polanya nanti dicari begitu. Ada bigrams, trigrams ya untuk memahami konteks lebih baik. Jadi metode analisis ini data teks biasanya data yang kualitatif begitu ya, panjang dan besar kemudian datanya itu tidak ada angkanya non numerik begitu istilahnya jadi seperti tidak ada kesimpulan jadi seperti description begitu ya. Nah, itu bisa mengambil dengan menggunakan metode n-gram atau bigrams dan trigrams. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data teks yaitu sentimen analisis teman-teman. Nah, ini sentimen analisis ini sekarang sudah ada aplikasinya ya. Kalau dulu kita harus mengolah datanya satu-satu dan membacanya misalnya dari apa itu contoh sederhananya komen di media sosial begitu ya. Ini kira-kira komennya positif, negatif atau satir begitu ya. Kalau dulu itu menggunakan metode manual begitu, hasilnya berdasarkan komentar banyak begitu. Namun kalau sekarang sudah ada aplikasinya ya, kalau di RStudio juga bisa, kalau seorang data analis ataupun seorang content creator spesialis ataupun seorang analisis visualisasi data, biasanya di industrinya dia menggunakan namanya Brain 24 begitu untuk melihat sentimen positif atau negatif ya. Biasanya ini juga digunakan dan sudah digunakan ya tentunya ketika teman-teman kalau tahu ketika ada pilpres, pilkada, pemilu begitu ya. Kemudian ada quick count begitu ya, terus sentimennya gimana. Nah, itu bisa menggunakan metode dari si data text sentiment analysis di mana dia bisa mengetahui oh kebijakan ini nanti sentimennya apa positif atau negatif begitu ya ataupun netral. Nah, di negara-negara besar ya, teman-teman, di negara-negara besar tentunya sentimen-sentimen analisis ini digunakan ketika sebuah pemerintahan atau sebuah government atau birokrasi sebelum mengeluarkan kebijakan digunakan untuk melihat gimana nih sentimennya positif atau negatif. Jadi sebelum diterbitkannya sebuah peraturan, dia biasanya menggunakan metode seperti ini. Nah, ini juga digunakan di Indonesia ketika kita melakukan postingan media sosial ya. Kalau teman-teman lihat ada sentimen positif, sentimen negatif, ataupun netral, itu menggunakan teknik dari analisis data teks dari metode sentiment analysis. Lalu yang kelima ada implementasi teknik di R ya. Tentunya teman-teman sudah paham menggunakan R itu dengan metode TD text ya. Nanti kita akan coba shortcut-nya dan juga cara menjawabnya untuk tugas yang keempat begitu. Lalu selanjutnya kita akan masuk di visualisasi data teks ya teman-teman, di mana nanti teman-teman akan mencoba mempelajari tentang workload ya, yaitu menampilkan kata-kata yang paling sering muncul atau istilahnya kalimat yang sering ada begitu dalam sebuah korpus teks atau sebuah kalimat begitu. Nah, ukuran setiap kata dalam workload ini menunjukkan frekuensinya teman-teman. Sangat berguna untuk ketika kita ingin melihat generalisasi atau gambaran umum dari sebuah kalimat tersebut. Nah, si metode workload ini ya tujuannya untuk mudah dipahami dan juga secara visual itu menarik. Nah, selain itu workload juga berguna untuk memahami kata-kata kunci atau keyword ya istilahnya seperti analisis unggulan pelanggan atau media sosial. Nah, ini kalau di dalam dunia digital marketing ini seperti keyword planner-nya ya gitu. Jadi kalau kita punya brand itu kalau kita mau posting kita ada keywordnya. Nah, keyword-keyword inilah yang disebut dalam dunia analisis visualisasi data sebagai workload-nya. Jadi, sebagai kata kunci teksnya dalam melakukan ulasan baik itu di pelanggannya, di media sosial, ataupun di platform-platform lainnya.
Nah, ketika nanti teman-teman pakai di RStudio ya, teman-teman pakai RStudio bisa langsung menginstal package-nya, yaitu dengan install package.workload-nya. Ini lalu dipanggil library-nya dan juga library deployment. Nah, ini adalah satu shortcut yang sudah ada di RStudio, di mana teman-teman nggak perlu membuat ringkasan ya, istilahnya dari 1000 halaman misalnya kita mau ambil intisarinya itu bisa juga menggunakan eh, metode workload itu tadi. Nah, kemudian ada bar plot frekuensi teman-teman, di mana ini nanti memunculkan seperti pertemuan tuh web yang sebelum-sebelumnya. Bar plot ini menunjukkan tampilan plotting berupa bentuk bar ya, kotak-kotak begitu ya, seperti grafik begitu tapi berbentuk kotak, di mana tujuannya itu ya untuk mempermudah tampilan tentunya dan juga menganalisa distribusi dalam sebuah korpus tag-nya atau sebuah kalimatnya. Nah, untuk si barcode frekuensi shortcut-nya itu juga sudah ada word underscore frekuensi text definition persen lebih besar daripada persen. Nah, itu shortcut untuk menghitung frekuensi per katanya ya. Dan untuk membuat bar plotnya, teman-teman seperti biasa pakai namanya ggplot ya shortcutnya. Ggplot, terus kemudian deklarasi word frekuensi seperti apa begitu. Misalnya kalau di awalnya contohnya pakai word underscore frekuensi atau word frek gitu aja nggak pakai underscore juga boleh. Jadi itu hanya deklarasi awalnya begitu. Kemudian menggunakan chord flip untuk melihat hasil apa namanya tampilan dari bar plot frekuensinya. Nah, lalu selanjutnya ada namanya diagram network, teman-teman. Nah, diagram network ini tujuannya untuk menampilkan hubungan antara dua kata yang sering muncul. Nah, istilahnya itu kata-kata yang hampir mirip dengan konteks frasa yang sama begitu. Nah, di visualisasi datanya di RStudio itu juga sudah ada shortcut bawaannya dari si RStudio menggunakan library namanya egrep, teman-teman. Egrep begitu ya. Lalu untuk membuat diagramnya juga sama, tetap menggunakan shortcut diagram. Kalau scatterplot kan plot begitu ya. Kalau ini pakainya diagrams. Nah, kemudian untuk menghitung juga ada, memisahkan juga ada, dan juga membuat graph diagram. Nah, si diagram network ini biasanya digunakan untuk pengambilan data yang sifatnya saling menghubungkan antar relasi dan juga memiliki pemahaman konteks yang hampir sama begitu. Lalu yang keempat, yang tadi ya, sentiment analysis visualization, seperti opini publik ya, atau mungkin seperti kalau di dunia digital marketing itu pakainya brand 24 itu tadi yang saya sampaikan, di mana teman-teman nanti lihat itu ketika posting ya, terus ada namanya apa itu sentimennya, sentimen positif ataupun sentimen negatifnya. Di mana ada library GT text dan library text data sebagai pengambilan kamus sentimen dalam visualisasi data analisisnya. Nah, untuk di data sistem analisis visualisasi, teman-teman bisa menggunakan kalau dulu di SMK atau di kuliah semester 1 ada dapat inner join begitu ya. Kemudian out join, nah itu nanti juga digunakan di sini di mana teman-teman bisa menggabungkan dataset satu menjadi dua begitu. Nah, selanjutnya ada namanya heat map, teman-teman. Nah, heat map ini berfungsi untuk melihat distribusikan tema atau dokumen atau teks ya, di mana nanti bisa membuat pola dari sebuah visualisasi yang lain tentunya. Nah, si heat map ini ya juga formatnya ini berupa dokumen. Jadi tampilannya itu berupa bukan satu file, tapi berupa satu dokumen yang di dalamnya ada beberapa file. Nah, itu juga bisa ditampilkan menggunakan UI UX yang ada di RStudio begitu. Nah, membuat heat map itu untuk shortcutnya juga sama, menggunakan ggplot ya teman-teman. Baru nanti digunakan scale fill gradient nih, yang ini nih. Scale fill gradient. Ini bawah nomor 2 ini. Nah, kemudian baru dipanggil geom titelnya itu untuk judul dan labs ya, seperti biasa itu cuman caption ya. Jadi di sini teman-teman menggunakan coding word underscore metric dan juga library recipe-nya. Ini yang penting menggunakan coding library-nya. Nah, itu tadi ada yang pertama yang heatmap ada library reshape ya. Ini library reshape. Jadi di situ ada library
library shape ini, kemudian ada library TD text dan text data, library egraph, library ggplot, dan juga library workload. Nah, ada 5 ya teman-teman. Baru kita masuk ke konsep data interaktif. Nah, di konsep data interaktif ini di pertemuan 13 dan 12-13 kemarin, teman-teman sudah baca materinya tentunya ya. Nah, di mana kalau di RStudio itu teman-teman nggak perlu banyak download, tinggal melakukan install package-nya saja. Nah, si data interaktif ini kita nanti buat seperti website sederhana atau dashboard sederhana ketika kita mau melakukan riset data begitu. Nah, ketika data itu sifatnya banyak ya, atau ribuan bahkan ratusan ribu, biasanya dalam sebuah eh, tampilan itu jauh lebih sederhana, teman-teman. Nah, biasanya pada menggunakan si RStudio ini. Nah, data interaktif itu sendiri ya tentunya teman-teman sudah paham untuk tampilannya, user interface-nya juga teman-teman sudah kita pelajari di web 2 dan ketiga kemarin bahwa di data interaktif ini harus sifatnya eh, melihat dan juga memahami apa saja yang bisa di-upload dan juga ditampilkan begitu ya. Nah, komponen utama data si interaktif ini selain ada database servernya, ada API yang terutama ada files.csv-nya ya teman untuk melakukan pemanggilan data. Nah, tools lainnya juga bisa digunakan seperti Tableau, Power BI, D365, terus ada Google Data Studio juga boleh. Nah, memang itu menggunakan beberapa fitur-fitur dari bawaan si analisis visualisasi data. Hanya saja memang di RStudio ini jauh lebih simple, jauh lebih ringan. Jadi laptopnya teman-teman nggak terlalu berat tuh. Tapi kalau pakai Tableau dan Power BI dan juga terutama Google Data Studio, nanti ketika data itu ingin kita tampilkan macam-macam, dia sedikit berbayar begitu ya. Jadi ada ada kelebihan, ada keunggulan dan juga ada kekurangannya. Namun untuk animasinya, tampilannya juga jauh lebih menarik seperti eh, yang lainnya. Tapi kalau di RStudio kan tampilannya ya standar begitu ya. Jadi tinggal kita nanti bermain di warnanya. Nah, jenis visualisasi dan data interaktif teman-teman juga sudah paham. Kemarin ada chart, map, dashboard ya. Nanti kita akan coba. Lalu kita akan masuk di visualisasi data interaktif. Nah, tujuan dari perkuliahan hari ini adalah perkuliahan terakhir tentunya ya sebelum nanti teman-teman libur. Ini kita akan mengerjakan web keempat ya, tugas ketiga, web keempat begitu ya. Jadi di pertemuan aktivitas belajar 12 itu ada tugas. Nah, nanti kita akan membuat visual data interaktifnya seperti responsivitas, real time update-nya. Ketika kita klik menu ini nanti akan muncul tampilannya begitu ya. Nah, itu tujuan dari perkuliahan pada hari ini. Nah, visualisasi yang menarik tentunya nanti akan mempermudah untuk membaca dari data tersebut. Oke. Lalu ada tekniknya, nanti kita pakai 4 teknik juga. Yang pertama ada filter and slicer, lalu ada drill down, lalu ada tooltip, dan juga ada animation effect. Nah, langkah-langkah untuk membuat visualisasinya juga sudah saya siapkan. Yang pertama, teman-teman harus mengidentifikasi tujuannya, pengumpulan data, pemilihan alat, dan juga desain visualisasi, serta pengembangan dan uji coba di iterasinya. Nah, baru terakhir publication. Itu untuk yang data-data yang visualisasi data interaktif. Namun nanti kita akan pakai yang tekniknya langsung, pakai filter slicer, drill down, tool trip, dan animation. Nah, di RStudio ya, teman-teman tidak perlu membuat user interface-nya, bikin gambar ukurannya segini, kemudian dilempar dari Figma ke mana? Ke Laravel atau ke JavaScript-nya, kemudian ke CSS-nya ya. Jadi kalau di RStudio ini sudah ada paket komplitnya, teman-teman tinggal install package-nya, namanya paket Shiny. Jadi install package, kurung buka, petik 2 Shiny, begitu ya. Di mana itu tujuannya untuk menampilkan framework dari si R ya, seperti aplikasi interaktif. Jadi seperti UI UX-nya begitu, dengan mudah dan juga tidak terlalu berat untuk di laptop. Nah, struktur dari si Shiny ini ya, yang pertama ada user interface tentunya atau UI-nya, jadi untuk antar muka antar aplikasi. Lalu yang kedua ada servernya, jadi nanti di pembagian pemrosesan data dia akan panggil shortcode dari si Excel-nya atau .csv yang sudah teman-teman buat. Nah, contoh aplikasi sederhananya, shortcode-nya juga nggak banyak, cuman 3 bar aja. Yang pertama teman-teman harus download
install package-nya dulu ya, install package, terus habis itu download library Shiny. Nah, downloadnya itu juga nggak harus di Play Store atau di Google atau di App Store ya, cukup di RStudio-nya diklik aja library.shiny. Kemudian untuk penampilan UI UX-nya pakai UI kurung buka strip feed page. Nanti akan muncul judulnya, sidebar-nya, side panel ya, di spotnya, terus apa yang mau ditampilkan. Nah, itu baru yang terakhir. Setelah itu di run the application shiny.app. UI itu untuk tampilan server to server, yaitu untuk memanggil database yang ada di server. Nah, untuk menjalankan si Shiny ini menggunakan coding Shiny run.app ya, kemudian disimpan di mana. Dan untuk menambahkan interaktif lebih lanjut, teman-teman juga bisa explore tuh, misalnya nambah server logic ya, seperti server function, atau mungkin mau nambah beans-nya ya, kayak yang tadi ya, atau ggplotly ya, itu nanti untuk interaktif lebih lanjut bisa dicoba begitu. Nah, untuk tabel, teman-teman bisa menggunakan coding load necessary page dari library Shiny dengan library DT. DT itu singkatan dari data tabling ya, atau database table, di mana nanti si DT itu akan memanggil dan menampilkan tampilan data berupa tabel seperti di Excel begitu, teman-teman. Nah, untuk shortcut-nya sendiri sama dengan menggunakan define UI for application. Nah, Plotly dan DT ini ya memungkinkan untuk pembuatan data yang lebih kaya dengan fitur dan juga lebih interaktif tentunya ya. Selanjutnya kita akan masuk di visualisasi data interaktif dan dashboard. Nanti kita akan bahas pertama-tama install dari persiapannya seperti apa, kemudian apa saja Pak yang perlu diinstal, kemudian bagaimana cara menjawabnya juga seperti apa. Ya, nanti kita akan coba menginstalasi persiapan. Yang pertama nanti teman-teman install package-nya Shiny, kemudian Shiny Dashboard, ggplot2, dan juga DT. Nah, struktur dasar aplikasi Shiny ya ada 4, ada library Shiny, ada ggplot2, ada DT, dan juga dashboard read header title begitu tentunya. Lalu ini shortcutnya untuk membuat si struktur data aplikasi ya, load require-nya, kemudian di situ ada dashboard body untuk membuat dashboard body dashboardnya, tab item itu untuk membuat tab di bawahnya, fiturnya, box itu untuk kotaknya ya, ada judul, ada statusnya primary. Kalau teman-teman belajar dulu di apa namanya database Microsoft Access ya itu ada status primary true begitu dan lain sebagainya. Hack itu tingginya sekitar 250, jadi ini seperti CSS-nya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang di sini sudah belajar coding, ya ini seperti CSS-nya, tampilan gambar instrukturnya begitu ya. Lalu definisi server logic ya ini yang penting juga di mana untuk mengkoneksikan dengan server ya, dengan coding server function input output begitu. Nah di RStudio ini juga sudah ada, teman-teman nanti tinggal koneksikan dengan server di RStudio begitu ya. Kalau untuk yang Faithful ini apa Pak? Ya Faithful ini coding bawaan dari si RStudio untuk manggil si server logic ya. Jadi teman-teman tinggal kopas aja nggak apa-apa. Mungkin yang berbeda ada di min-max-nya, kemudian ada di warna, color, border, ya. Kemudian ada di main atau judul, X-Lab-nya, sumbu X-nya apa begitu ya. Seperti yang di web 1, 2, dan 3 kemarin. Lalu jika sudah, teman-teman tinggal menjalankan aplikasi Shiny-nya dengan coding Shiny TT2 run app kurung buka pad-nya dipanggil atau penempatan codingnya. Lalu untuk memperkaya dashboard, teman-teman juga bisa menambahkan coding tambahan. Nah, ini nanti bisa dicoba di rumah. Jadi kalau teman-teman mau coba-coba untuk icon dashboard, dikasih icon gitu ya, dikasih logo itu juga bisa dengan menggunakan coding di dashboard sidebar atau di side menu. Oke. Ini juga coding tambahannya ya. Nanti materinya akan saya share di kelas dan juga di grup WA serta di e-learning tentunya di Learning Campus UT. Jadi harapannya teman-teman setelah pertemuan tuh web ke 1 kemarin, 2 juga kita ramai sekali ya dan juga alhamdulillah sudah menjawab tugasnya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Terus yang tugas kedua sudah dijawab.
tugas 1 juga sudah dijawab dengan baik. Dan ini yang tugas ketiga atau web keempat juga sedang proses ya. Harapannya nanti teman-teman bisa mengerjakan dan juga cara menjawabnya tahu setelah adanya web dengan saya hari ini. Jadi nanti nilainya bisa maksimal begitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada publikasi and distribution ya. Ini kalau teman-teman mau dikoneksikan dengan internetnya, itu pakai servernya di si apa namanya Shiny App, yaitu dengan masuk dibuat akun di Shiny App, kemudian habis itu install paket dengan koneksi dengan RStudio, yaitu dengan install.package rs connect. Nah, itu shortcut jika teman-teman mau mempublikasinya ke website begitu loh, misalnya ke aplikasi. Jadi nggak lokal di laptop atau di PC, tapi di eh, website ya, di cloud begitu. Nah, itu teman-teman harus buat aplikasinya ya, akun dulu di Shiny Apps dan juga nanti install paket RS Connect atau RStudio Connection baru diinstal di si RStudio-nya ya. Lalu jika untuk library-nya juga bisa, deploy aplikasinya juga bisa. Nah, ini si apa si paket install package ini, publikasi ini digunakan jika teman-teman ya publikasi pakai Shiny yang ini ya, harus connect dan juga yang ini. Nah, ini bisa digunakan jika teman-teman mau menampilkan apa istilahnya, menampilkan aplikasinya ya ke sistemnya begitu ya. Nah, oh iya Ti, pamit Ti. Nah, jadi nanti harapannya teman-teman bisa tahu ya caranya menjawab seperti apa, kemudian tekniknya ketika nanti bisa menjawab agar nilainya maksimal. Oke, itu tadi untuk connection of dari CR Studio dan juga Shiny App. Harapannya nanti teman-teman bisa coba kalau setelah tugasnya selesai begitu ya, mau iseng-iseng coba di online kan begitu, silahkan dicoba. Itu tadi materi untuk hari ini. Kita akan coba latihan soal karena biar tidak kemalaman ya. Ini sudah habis isa di sini ya. Kita akan coba tugas latihan soal ya. Jadi teman-teman ada tugas yang pertama, teman-teman disuruh untuk mendownload dataset yang ada di Google Drive ya. Tentunya sudah teman-teman download. Kemudian teman-teman disuruh untuk membuat aplikasi interaktifnya atau user interface-nya ya. Dashboard interaktifnya seperti apa menggunakan aplikasi RStudio. Lalu apa saja yang dia harus tampilkan? Yang pertama jenis plot, yaitu ada scatter plot, ada line plot, bar plot, dan juga tabel data. Jadi ada 4 tampilan yang harus teman-teman tampilkan di user interface-nya, dan juga ada shortcode coding yang nanti teman-teman harus buat tentunya. Nah, oke, kita akan coba saja untuk menjawab soal dari tugas tutorial kemarin. Saya harap teman-teman bisa mempraktekannya ya, agar nilainya nanti juga eh, maksimal begitu. Oke, saya izin buka RStudio-nya ya teman-teman. Sebentar. RStudio. Kita pakai RStudio ya. Kemarin ada yang pakai RGUI, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut pakai si RStudio teman-teman. Nah, di aplikasi RStudio ini ya, jika teman-teman pahami, nanti kita akan membuat data tabel interaktif cuaca ya. Nah, oke ya, teman-teman kita buka ya. Tugas tutorialnya ya. Kita lihat. Oke, tugasnya seperti ini, teman-teman. Sudah ada file Excel-nya ya, tentunya. Silakan nanti di-download. Kemudian tampilannya seperti apa, begitu ya. Misalnya kita buka di sini ya. Tugas 2, tugas 4 itu di aktivitas belajar 12 ya, teman-teman. Oke. Nah, ini tugasnya. Diklik. Nah, teman-teman silakan download dataset tugas tutorial ini. Ya, di-download aja. Oke, nah jika sudah bisa dilihat ya tampilannya
Seperti di to web ketiga kemarin, jangan lupa untuk dirubah ke format .csv tentunya ya. Nah, kita lihat tampilannya dulu. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kemudian silakan di file, save as, begitu ya. Kemudian dikasih nama single ya sebentar. Gitu ya. Nah, misalnya ini, kemudian diganti formatnya jadi CSV, UTF-8 boleh, CSV 8 boleh. Kalau ada yang pakai Macintosh atau Mac juga boleh ya. Nanti juga. Kalau saya biasanya pakai CSV 8. Kemudian ini kita kasih kode 1 biar nggak tabrakan ya. Save gitu. Nah, jadi nanti dia akan formatnya menjadi seperti ini ya teman. Nah, gini ya. Nah, jadi menjadi apa itu .csv gitu. Oke. Jika sudah, teman-teman disuruh untuk membuat aplikasinya. Nah, cara yang pertama teman-teman seperti biasa sudah siapkan dulu RStudio-nya ya tentunya, dan juga seperti biasa saya biasanya menggunakan Notepad ya. Notepad++ tujuannya untuk membuat teman-teman menjadi jawabannya jauh lebih rapi dan juga bisa dipahami begitu ya. Oke, kita coba dulu di sini ya. New seperti biasa. Kemudian pilih language-nya kita pakai R, bahasa R ya atau R Studio ya karena bahasa R. Nah, yang pertama kita apa? Langkah pertama seperti di web saya tadi di materi ya. Nanti materinya saya share. Teman-teman disuruh untuk melakukan install package ya, teman-teman. Ada library Shiny ya, ada di ggplot begitu ya. Begitu untuk melakukan data yang agar komplit begitu. Mana tadi kok kepencet? Nah ini, ada library Shiny, ggplot, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk di RStudio, di Notepad. Langkah pertama, gitu ya, install, apa namanya itu, download package-nya dulu, teman. Package, gitu ya, yang diperlukan. Lalu teman-teman panggil codingnya, ya, apa shortcode-nya? Ya, kita pakai fungsi if juga boleh. Jika begitu ya, required sampai warnanya jadi apa ini? Jadi ungu ya. Kita panggil apa dulu? Si Shiny ya. Shiny install ya dot package. Oke, sip. Kemudian ketik 2 Shiny ya. Oke, jangan lupa dikasih enter. Kita samakan ya. Kopas saja sini. Ya, yang selanjutnya bukan Shiny tapi ggplot ya. Install. Oh, ini kurang L nih. Install. Hmm. Yang selanjutnya adalah ggplot ya. Oke. Oke, juga semua ya. Ini saya buat kecil-kecil aja ya, biar nanti nggak salah coding lagi. Ya, oke. Selanjutnya kita panggil shortcode dari si Plotly ya, teman-teman, untuk membuat script. Oke, seperti ini. Lalu kita panggil codingnya namanya adalah Plotly. Oke, baru yang terakhir kita menggunakan data tabel. Nah, yaitu DT singkatannya. Tuh, oke. Start package DT ya. Sip. Nah, ini adalah fungsi if. Kemudian kita kita panggil library-nya, teman-teman. Library Shiny. Ini ya. Baru library
ggplot. Baru yang terakhir library plotly. Baru yang terakhir library pt. Nah, ini ya untuk langkah pertama. Sebelum itu teman-teman silakan install library-nya sesuai dengan soalnya ya. Soalnya tadi adalah buatlah aplikasi visualisasi yang pertama line plot, bar plot, dan juga tabel data. Tabel data ini menggunakan coding DT. Ya sudah, silakan dikopas ya. Kemudian masuk di RStudio-nya. Oke, sini ya kita enter. Kita pastekan saja. Biarkan dia menginstal dulu ya teman-teman sampai selesai ya. Ini dia masih running begitu. Sampai instalasinya benar-benar selesai. Kita enter coba. Oke, sudah berhasil ya. Package saya ini was built under air version ya. Jadi kalau sudah was built under, jadi dia sudah berhasil di package ya. Di atas juga was built ya. Ini kita pakai RStudio versi 45.2. Oke. Jadi sudah berhasil untuk kita install library-nya untuk membuat si user interaktif dari si Shiny-nya nih teman-teman. Baru selanjutnya langkah kedua cara menjawabnya ya. Langkah kedua yaitu kita memanggil datanya teman-teman atau load data ya. Data file.csv tadi itu loh yang sudah kita rubah formatnya menjadi .csv ya. Kita panggil codingnya ya. Kita naik tadi eh, disuruh untuk membuat datasetnya ya, yaitu menggunakan Wither ya. Kita lihat ya betul. Kalau nggak salah itu Wither. Nah ini ya. Jadi ini tentang apa? Cuaca ya. Ada min tem itu temperatur rendah, temperatur tinggi, rainfall curah hujan, evaporation, kemudian sunshine, ada wind gust ini udara ya. Jadi ini tentang Excel-nya itu setelah saya lihat materinya tentang cuaca, weather ya. Ada awan, ada temperatur udara. Jadi lebih kepada materi tentang cuaca. Kita kasih judul weather begitu ya. Baru buka read.csv ya. Nah, terus kemudian silakan teman-teman masukkan filenya di sini ya. Ini di propertiesnya begitu ya. Kemudian ini dikopaskan. Ini dikopas ya di short codingnya di sini. Nah, punya saya tadi sudah saya siapkan ya. Jadi teman-teman nanti tinggal dikopaskan short codingnya begitu ya. Oke. Nah, ini ya dipastekan di sini. Di C, user, assert, download. Nah, ini saya sudah bikinkan formatnya di .csv 23. Nah, kalau awal-awal itu biasanya setelah dikopas munculnya seperti ini ya. Backslash gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, nanti silakan dirubah menjadi seperti ini ya. Agar nanti filenya terbaca di RStudio. Nah, lalu yang terakhir langkah ketiga. Langkah ketiganya menggunakan load-nya ya. Jadi kita coba panggil dulu codingnya teman-teman. Di mana namanya? Sini ya. Lepas tekan saja. Oke, enter. Muncul ya. Di sini nih. Ada data weather atau cuaca weather. Ada 366 objek dengan 22 variabel tuh. Isinya apa aja? Ada min, max ya. Terus kemudian munculnya jadi angka-angka begini ya teman-teman. Tuh. Oke. Sip ya. Oke, jika sudah berhasil seperti ini, circle-nya juga sudah clear. Sekarang kita bersihkan ya, biar rapi ya. Sapu aja gini. Sip. Ya, kemudian teman-teman bisa langsung masuk ke soalnya, yaitu buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny. Nah, ini seperti yang materi saya share tadi ya. Teman-teman menggunakan ini tadi, UI fit page ya, titelnya apa ya.
kemudian sidebar-nya apa ya, nanti kita coba coding. Nah, intinya sama seperti ini ya, teman-teman bisa langsung kopas sih, nanti materinya saya share. Cuman ininya disesuaikan nih, karena kan kalau di contohnya ada call names, empty chars itu tidak sesuai dengan yang ada di tugasnya ya. Jadi kita coba jawab, langkah ketiga, membuat user interface-nya nih, pakai Shiny kan, oke. Yang pertama kita buat sama seperti shortcut-nya ya. UI slide 2 fluid page nih. Oke, kita sama UI ya. Slide 2 fluid ya, fluid page ya. Ini ya teman-teman. Fluid page maaf, tipe fluid page gini. Kalau kurang buka ya. Judulnya adalah title panelnya. Nah, ini title panel ini judul maksudnya teman-teman ya. Title panel. Ini ya. X ya, sumbu X. Variabelnya apa ya? Kita, oh judulnya ya, ini judul dulu ya. Judulnya apa ya kira-kira? Visualisasi, visualisasi data interaktif gitu aja ya, misalnya ya. Oh, visualisasi data interaktif cuaca gitu ya. Nah, cuaca gitu wes. Gini aja wes ya. Ini kan judul ya. Oke. Baru jangan lupa dikasih koma teman-teman ya. Koma. Kemudian teman-teman enter. Ada namanya sidebar. Seperti yang di sini kan. Tuh, sidebar layout. Yang samakan aja, sidebar layout gitu ya teman-teman ya. Kurung buka, kemudian kita enter di dalam sidebar ada namanya side side panel. Ya, side panel kalau nggak salah. Nah, ini kita lihat. Sama ya, habis side layout, side panel. Side panel kurung buka juga ya. Kemudian di enter kita tab ada namanya select input tuh. Nah, ini yang dibedakan teman-teman. Ada namanya select input tuh ya. Kemudian ada sumbu X, variabelnya apa ya? Misalnya pilih variabel apa ini? Pilih variabel X gitu ya. Hmm, ini ya, choices gitu ya, sama dengan names, Twitter atau cuaca. Ini dipanggil dari yang atas ini teman-teman. Kalau di awal teman-teman deklarasinya cuaca ya, jadi namesnya juga di sini diketik cuaca gitu ya. Jadi kalau Withers ya samakan aja Withers ya. Oke, petik dua kali, koma. Kemudian apa lagi? Select input lagi Pak. Oke, kita kasih select input ya. Select salah ini kurang Nah, select input. Tadi sumbu X ya teman-teman. Sekarang sumbu Y. Sumbu Y. Y variabel seperti ini ya. Kemudian pilih variabel Y. Oke, seperti ini. Choices ya. Apa tadi? Namesnya juga beda. Baru yang terakhir adalah select input. Sumbu apa teman-teman? Sumbu X, Y. Kemudian plotnya ya. Scatter plotnya. Pilihannya ya. Plot type gitu ya. Plot type. Ini kan caption tuh. Plot type-nya adalah silahkan pilih jenis plot gitu. Pilih jenis plot. Ya, biar nanti dia milih begitu. Kemudian choices. Choices. Kenapa ini saya kasih bawahnya ya biar rapi aja. Jadi itu kalau mau dipanjangkan boleh, tapi terlalu panjang nanti juga susah kalau membaca shortcutnya ya. Jadi dibikin rapi begitu setengah halaman. Jadi membacanya nggak begitu capek. Choices. Kemudian kita panggil C
Ini apa, Mbak? Ini C shortcut bawaannya ya. Sini ya. C gitu. Choices. Kalau di sini call name, di sini kita C aja gitu. Pakainya adalah apa tadi? Scatter plot. Tadi scatter plot. Terus apa lagi tuh soalnya? Nih ya. Scatter plot, line plot, aduh, aduh, aduh. Dan bar plot serta tabel data. Berarti empat ya. Scatter plot, kemudian line plot, kemudian bar plot, kemudian tabel data. Gini ya, sip. Jadi choicesnya ada beberapa pilihan. Jika sudah, jangan lupa dikasih koma ya, kurung tutup. Oke, kemudian kita bikin em, apa selanjutnya? Kita bikin ini, main panel nih ya. Sesuai ini ya. Kita bikin main panelnya. Oke, main panel ini ya. Lalu kurung buka, kemudian silakan dimasukkan plot plotly output kalau nggak salah. Oh iya, plotly output. Ya, silakan diketik plot output gitu ya. Ya, jika sudah di koma, kemudian dimasukkan dt output ya, data output tabel gitu maksudnya. Hmm, ini ya, sip. Lalu jangan lupa dikasih 1, 2, 3. 3 kali ya, teman-teman. Satu, maaf. Bentar. Dan, ini kok nggak mau hitam? Hmm, Oke, lalu jika sudah, teman-teman melanjutkan yaitu namanya server logic atau connection server nih ya, pakai codingnya server. Lanjutkan saja server ya, kurung buka strip, maaf, server, kurung buka strip, function gitu ya, terus ada input, koma, output gitu ya, kurung tutup. Nah, ini kemudian dikasih kurung buka kurawal teman. Nah, ini ya, jadi bukan kurung buka biasa tapi kurung buka kurawal seperti ini, sesuai dengan shortcutnya. Tuh, nih, kurung buka kurawal. Oke, jika sudah, masukkan codingnya juga, output. Nah, ini muncul ya, dolar. Output dolar apa nih? Output dolar displot. Nanti output dolar plot output tadi punya kita ya. Plot output. Nah, itu yang bawah itu. Hmm. Kemudian kurung buka strip adalah render plot. Nah, teman-teman harus merender plotnya. Render plot. Ini ya. Kalau jika sudah, kurung buka, kemudian dikasih kurung buka kurawal lagi, baru di enter. Apalagi tuh? Udah requestment ya, atau
keterangannya begitu, requirement-nya kita kasih. Ini ya, input, kemudian dolar, plot type, ya, tanda seru. Ini artinya adalah captionnya tabel data, teman-teman. Oke, baru selanjutnya P, ya, kurung buka strip. Apa nih? Kita bikin nolnya aja ya, dengan nol. Jadi kalau nggak kebaca nanti dia nggak error, nggak merah gitu, tapi cuman diem aja atau cuman nggak munculkan data yang diminta. Jadi nggak langsung error gitu ya, biar rapi begitu. Kemudian kita masukkan fungsi if lagi ya, if input dolar plot type gitu ya teman-teman, sama dengan scatter plot. Nah, sudah kurung buka kurawal tentunya, baru kita kasih P, kurung buka strip, ggplot ya, kurung buka wither, nggak maaf salah ya, ini maksudnya gini, wither atau cuaca, ice scanning ya, ini string ya, kemudian sumbu X-nya adalah sama dengan input dolar sumbu X variabel gini, kemudian sumbu Y-nya sama dengan input dolar Y variabel. Oke, kemudian ditambahkan namanya geom point. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, nanti teman-teman akan melanjutkan subcodingnya sama dengan yang di sini tadi ya, yaitu dengan kurung tutup 3 kali ya. Satu, sama mana nih? Oh, sama ini ya. Kemudian di enter. Dua, sama ini. Dari yang terakhir. Ya, ini sama atas ini. Oke, sudah semua. Kemudian kita masukkan juga share codingnya untuk si servernya ya. Apa yang belum? Ini tadi baru scatter plot ya. Coba saya lihat. Oke. Tabel data udah. Scatter plotnya juga sudah. Bentar ya, saya cek dulu ya. Hmm, ini nih, ya. Tadi kebanyakan. Sip. Kita cek dulu ya. Jadi di sini. Nah, oke. Jadi untuk codingnya ya, teman-teman, yang langkah pertamanya melakukan install download package dari Shiny, ggplot, dan Plotly, dan DT. Lalu langkah kedua memanggil withernya atau memanggil .csv-nya. Baru langkah ketiga membuat dashboardnya. Yang pertama dengan UI Fleet Page, judul, kemudian sidebar, dan juga panelnya. Baru yang ini connection server, teman-teman. Nah, ini tadi codingnya kepanjangan ya punya saya sudah merapikannya. Jadi yang rapi sudah saya buatkan, yaitu teman-teman menggunakan server, function, input, output. Kemudian di sini dibuat yang pertama yang ditanyakan adalah tabel data, scatter plot, align plot, dan juga bar plot. Baru yang terakhir dipanggil menggunakan coding Shiny app.server UI. Nah,
Sekarang kita coba untuk langkah yang ketiga ya. Kita pastekan di RStudio. Oh, error ya. Titik outputnya. Coba saya ceknya dulu coding saya. DT output. Oh, DT-nya kecil. DT loadly output. Oh, ini sayang. Maaf ya teman-teman. Jadi ini harusnya ada koma di atasnya. Ini kelewat. Tik. Nah, jadi kebaca semua ya. Jadi warna biru-biru ya. Jadi ini tadi gini. Ketika kita running di RStudio, error tuh. Karena petik 2-nya cuma di depan. Belakangnya belum terpetik. Jadi ini ada kesalahan sedikit. Tinggal dengan petik 2 gini. Tik. Oke. Jadi berhasil ya. Circuitnya di bawahnya juga mengikuti warnanya ya. Nanti teman-teman bisa langsung coba. Kita kopaskan lagi coding yang langkah ketiga ini ya sampai bawah. Oke, paste, copy. Dan kita ini clear dulu ya karena tadi error. Kita pastekan. Sip. Masih ada error. X variable choose set panel select input X var. Bentar ya. Saya cek select input X var berarti ada di langkah ketiga. Select input. Bentar. Ini nih select input. Tadi tulisannya X var dan variable X. Oke. Select input X var, pilih variabel X. Choices sama dengan names waiter. Oke. Select input Y var. Kedua pilih variabel Y. Choices name waiter. Oke. Select input set panel. Ini juga benar. Ini sama mana nih? Itu sama itu nih. Oke ya. Biasanya kurang bukanya nih. Suka kelupaan. Ya. Choices. Select input. Kurang buka. Plot type. Kedua. Oke sip. Pilih jenis plot. Choices sama dengan C. Scatter plot. Line plot. Bar plot. Tabel data. Main panel. Oke masih benar. Tabel outputnya juga benar. Oke ya. Tanya ini yang era. Free page. Saya cek lagi ya. Untuk yang di atasnya mungkin ada kekeliruan. Name sweater. Oh ini. Yuk, yuk, yuk. Kita coba dulu ya. Kita perbaiki perbandingannya. Itu di mananya. Sip. Ini sama ini. Ini sama ini. Oke, kita coba ya. Sepertinya kurang bukanya tadi kurang satu. Waiter. Waiter. Oh alah. Waiter teman-teman maaf ya. Ini nulisnya W. Tipe ini ya. Oke, jadi dari langkah 2 dulu ya. Kita panggil dulu seperti ini. Jadi clear dulu. Tekan shift Waiter ya. Tadi di sini saya nulisnya WAE. Jadi saya nulisnya tadi waiter. Harusnya waiter. Oke. Sip. Terus kita kopas lagi. Ini harusnya sudah bisa sih. Harusnya ya. Sip. Berhasil ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Short codingnya. Tampilan dari UI UX-nya ya teman-teman. Di sini ada visualisasi interaktif
interaktif data cuaca, sama seperti codingnya tadi ya. Judulnya adalah visualisasi interaktif data cuaca. Tuh, sama ya. Terus ini ada variabel X, Y, dan jenis plot. Nah, ini maksudnya di codingnya ini. Variabel X, Y, dan juga jenis plot. Nah, ini set bar layout. Ini untuk menampilkan di coding ini. Nah, ini. Kita klik ini ya, suhu minimum dan suhu maksimum misalnya. Kita mau lihat dengan metode scatter. Nah, ini tampilannya. Atau misalnya kita mau pakai metode line plot. Nah, ini bisa ya. Atau pakai yang apa tadi? Bar plot sesuai soalnya ya. Nah, kita mau pakai tabel data. Oke, muncul di sini ya. Ada 360. Nah, jadi bisa sampai sini tuh. Oke. Ada 366 ya, sesuai ya. Nah, itu tadi adalah shortcut yang digunakan untuk menjawab tugas ketiga, itu web keempat, aktivitas belajar 12. Tugasnya ada di aktivitas belajar 12 dan web ini ada di aktivitas belajar 14. Nah, cara menjawabnya ya, teman-teman silahkan bisa mulai membuka apa itu Word-nya ya. Nah, biar nilainya itu sesuai dengan data rubiknya ya. Nah, di sini kan dituliskan wajib ada coding R yang dibuat. Jadi harus ada tampilan R studinya, teman-teman. Jadi tidak codingnya aja, tapi coding di R-nya. Nah, itu teman-teman harus membacanya dengan betul. Karena kalau tidak ada itu ya nilainya menjadi kurang maksimal ya. Karena soalnya cuma satu tuh. Oke, sekarang kita coba cara menjawabnya ya. Teman-teman bisa buka di apa namanya di aplikasi laptopnya Word gitu ya. Nanti dibuat formatnya PDF ya tentunya. Silakan masukkan, kemudian jawaban soal tugas 3 analisis dan visualisasi data. Nah, teman-teman tinggal masukkan short codingnya tuh dari langkah yang pertama tadi ya. Langkah pertama adalah request ini ya, ini dikopaskan dulu. Oke, masuk di RStudio-nya mana? Ini ya, ini disilang dulu aja. Just masuk di RStudio. Ini dihapus dulu ya, dipastekan gini ya. Kemudian di print screen ini, maaf, sini di ALT print screen. Sudah masuk di Word, dipastekan. Nah ini ya, ini tugas yang apa namanya? Langkah pertamanya diselesaikan. Ini misalnya langkah 1 ya, install packages atau package dan library ya. Kemudian langkah 2 apa tadi? Load data ya, load data di CSV ya. Teman-teman gunakan coding ini tadi ya. Ini langkah 2. Set, ini dibersihkan aja. Tik. Ini hapus juga boleh. Begini ya. Kemudian di screen juga. Jadi pastekan di sini. Nah, nanti muncul di sebelah kanan nih. Nah, sebelah kanan ini kan ada UI Weather-nya nih ya yang muncul. Oke, itu tadi langkah 1 dan 2. Baru yang terakhir langkah ketiga. Langkah ketiga atau terakhir yaitu menampilkan UI UX dashboard interaktif dari RStudio. Oke, teman-teman tinggal pastekan ini ya, coding yang terakhir. Oke, baru dimasukkan di sini, ini dihapus dulu nggak apa-apa. Teman-teman paste. Nah, Pak nggak kelihatan Pak, ini mau dihapus ya, ini dihapus nggak apa-apa. Nah, ini jadi naik gini ya. Nah, ini. Oke, silahkan nanti apa namanya, di screenshot
kemudian dimasukkan di Word-nya. Ini ya. Baru yang terakhir, hasil output. Nah, kemudian jika sudah di-enter, maaf, jika sudah di-enter. Nah, ini muncul ya. Ini kemudian teman-teman coba pakai yang min sama max ya. Nanti bolehlah silakan yang di scatter plotnya di screenshot ya. Masukkan di sini. Kemudian line plotnya di screenshot, table screen, masukkan di sini. Terus kemudian bar plotnya di screenshot, masukkan di sini. Kemudian yang terakhir di tabel data. Ya, ini di sini. Oke, teman-teman screenshot juga. Masukkan di sini. Nah, oke, jika sudah ya, ini adalah cara menjawab sesuai rubrik penilaian biar nilainya maksimal. Yang jelas, yang pertama harus ada coding di RStudio-nya nih. Ada ya. Kemudian ini langkah pertama kita install package codingnya ini Pak ya oke. Yang kedua load data.csv atau Excel-nya ini ya coding R-nya ada. Kemudian langkah ketiga yaitu menampilkan UI UX ini short codingnya. Lalu yang terakhir jangan lupa wajib ada hasil outputnya teman-teman. Nah ini scatter plotnya Pak hasilnya Pak. Oke. Terus ini Pak yang line plot Pak. Oke. Kemudian yang bar plot Pak. Oke, baru yang terakhir sih tabel data. Nah, jika sudah, silakan di file save as, formatnya yaitu adalah PDF, gitu ya, ini misalnya. Nah, yep. Nah, jika sudah, nanti silakan dikumpulkan di to web yang form tugas 3 yang ada di e-learning. Nah, itu teman-teman cara menjawab sesuai rubrik penilaian semoga nilainya maksimal. Jika teman-teman mau dipublish nih silahkan diklik juga bisa. Nanti dikoneksikan dulu tapi dengan si Shiny App. Nah, ini karena saya belum install paketnya jadi belum bisa connect. Oke, itu tadi eh, materi ya dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya harapkan apa ya perkuliahan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan tugas the webnya bisa dikerjakan dengan maksimal di the web ke 4 ini aktivitas belajar 14 tentunya dan juga tugasnya di the web tugasnya di aktivitas belajar 12 bisa dikerjakan tepat waktu. Harapannya nanti teman-teman nilainya bisa maksimal sesuai rubrik penilaian yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu dulu untuk materi perkuliahan hari ini karena sudah jam 8 ya. Saya harap nanti teman-teman bisa mengerjakannya dan juga tahu cara menjawabnya dan membaca codingnya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti bisa tanya melalui kolom komentar ataupun nanti bisa chat di WA grup kita atau di e-learning kampus atau juga di forum grup yang ada di e-learning di tutor kita ya begitu mungkin itu dulu semoga bermanfaat saya Eri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.